sebelum kita lebih jauh lagi, Kak Frisly, mungkin balik lagi ke pertanyaan aku yang awal. Apa hubungannya sosok nenek-nenek ini dengan sosok anak kecil yang tadi tuh sempat ditutupin sama dia? Dia kalau misalnya menyebabkan kecelakaan, biasanya dari sana motor tuh tiba-tiba kayak dari jalur sini nih, motor tuh kayak jadi hilang keseimbangan, Fasya. Jadi dibuat kayak hilang keseimbangan sampai akhirnya jatuh, dan korbannya itu dibuat sampai mengalami patah tulang. Banyak nampaknya saya pernah bawa motor, kejadian satu motor saya diangkat, jatuh semua tiga orangnya. Terganggunya itu motor adalah ada nenek-nenek sama anak kecil. Jadi ngejegat jalan, akhirnya pakai rem tangan, akhirnya jatuh motor. Kenapa? Karena Iya. sosok anak kecil itu, sosok-sosok anak kecil yang tadi ramai, itu diminta seperti seolah-olah untuk menemplokin manusia. Jadi kayak nemplok di badan orang-orang yang melewati jalur ini. Makanya hilang keseimbangan lah. Betul. Kalau alasan si sosok itu sendiri sering membuat kecelakaan itu apa, Kak Frisly? Kayaknya ada rumah dia. Rumah dia. Maksudnya? Kayaknya bukan cuma pohon yang tadi deh, Fasya. Tapi ada... Luasnya lahan di sekitar bangunan villa seolah tak luput dari keangkeran yang ditimbulkan, di mana kecelakaan kerap menimpa warga yang melintasi jalan. Misteri sosok anak kecil yang kerap terlihat pun kini telah diketahui memang sengaja muncul sebagai gangguan. Namun tim masih melakukan penelusuran lebih dalam untuk mengetahui alasan hal ini dapat terjadi. Ternyata emang kawasan dari sini sampai ke bawah itu adalah area sosok nenek-nenek negatif itu untuk menyakiti manusia. Atau sebenarnya dia bukan mau tumbal, ini gak ada kaitannya sama tumbal. Tapi yang menyebabkan dia seperti terus-terusan mengganggu karena menurut dia adalah sosok yang menyukai keheningan. Jadi dia tuh sukanya yang benar-benar hening, sesuatu yang tidak mengalami gangguan atau berisik. Sedangkan ini adalah pemukiman warga Betul. yang masih aktif. Betul. Dan ini jalur utama mereka ya untuk berlalu lalang. Setelah berhasil mendapat salah satu gambaran dari banyaknya gangguan yang dirasakan masyarakat sekitar karena keangkeran yang ditimbulkan villa, kini kami semakin tertantang untuk mengetahui secara utuh alasan dibalik munculnya gangguan tersebut. Mampukah kami mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita mitos yang ada pada penelusuran malam ini? Perjalanan kami demi mengungkap banyaknya gangguan-gangguan yang timbul baik di dalam bangunan maupun di wilayah sekitar villa berlanjut. Setelah lama tidak dihuni manusia, bangunan villa ini sempat menjadi lokasi ternak bebek yang segera kembali ditutup karena memberi aroma tidak sedap. Akhirnya bangunan dibiarkan kembali kosong, terbengkalai dan jadi semakin angker dengan sejumlah gangguan yang dirasakan warga sekitar. Tiba-tiba udara nggak ada di sini. Iya benar banget. Semuanya stop, kayak kita dibuat untuk gak ngerasain oksigen. Dan Fasya, Hah? kamu mau tahu nggak? Kenapa? Saat ini Hah? ada sosok terbungkus persis di atas kamu. Di sini. Memang karena aku takut dengan sosok-sosok terbungkus, jadi ya pada saat Kak Frisly bilang ada sosok terbungkus, aku langsung kayak, aduh kayaknya aku ragu deh buat masuk, dari depan aja tuh udah ada sosok terbungkus gitu. Apalagi memang sebelum-sebelumnya sosok yang aku temuin pun cukup serem sih menurut aku, dan gangguannya tuh aku rasain sendiri gitu. Benar-benar coklat, cuma yang bedanya wajahnya. Kenapa wajahnya Kak Frisly? Wajahnya itu cuma tulang tengkorak. Aduh. Sebentar.
Nggak tahu kenapa tapi aku malah ngerasa kasihan sama sosok ini. Dan tumben banget malah aku ngerasa nggak takut sama sosok yang ada di sini. Kenapa emangnya Kak Frisly? Dia punya cerita apa emangnya? Kamu seperti makhluk yang sering menampakkan diri di depan ini. Dia menggeleng. Oke. Ada yang bisa kamu kasih tahu ke kita? Dia terbang, Fasya. Aduh. Terbang ke dalam. Ayo, Fasya. Ada suara lagi. Iya, aku dengar. Ada suara lagi dari dalam. Aku dengar. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sosok dengan tubuh terbungkus yang di dalam tubuhnya itu udah sisa tulang tengkorak. Hah? Jadi kondisinya tuh udah tulang belulang aja di bagian kepala. Tapi masih dengan posisi yang tangan seperti ini. Sebentar, ini sosok yang tadi. Ya, sosok itu sepertinya tidak mengganggu atau tidak mencelakai manusia. Tapi biasanya yang mereka cari adalah hewan. Bayangan hitam, bayangan ke manusia hanya ke bawah aja, tapi ke atasnya utuh. Nah itu aku mau nanya itu Kak Frisly. Ngincar hewan tuh maksudnya apa ya? Untuk memang dimakan kah atau? Ini contohnya. Ini tuh ada bangkai tokek. Iya. Tapi yang aku lihat pada saat aku nggak tahu ya, tapi dapat gambaran setelah flashback di tempat ini, ada satu makhluk. Menurutku itu jin karena dia bisa berubah wujud, tapi bentuk kepalanya lebih besar daripada badan. Jadi kepalanya itu, rambutnya itu banyak banget yang kayak botak-botak gitu, Fasya. Pitak-pitak gitu berarti ya? Iya, tapi sosok itu tuh kayak menutupi tempat ini dan memakan darah, menghisap darah hewan. Itu sebentar, itu untuk apa? Memang untuk dimakan atau gimana Kak Frisly? Kayaknya yang aku lihat orang-orang yang kerja di sini itu beberapa pekerja di sini itu kayaknya mereka juga banyak yang menggunakan semacam seperti pegangan, Fasya. Oh. Atau kayak meminta-minta atau seperti apa. Jadi itu makhluk-makhluk yang tadi aku bilang tuh kayak memang makhluk peliharaan. Makanya dia menginginkan seperti sesajen atau sesuatu yang dipersembahkan. Oke, itu tapi ini yang mempunyai makhluk-makhluk itu tuh memang pekerjanya atau atasan dari yang punya tempat ini? Orang yang bekerja di sini. Jadi seperti persaingan antara pekerja, cara mereka itu menjatuhkan melalui sesuatu, entah itu misalnya kita berdua, aku ngasih kamu makanan, yang sebenarnya makanannya itu sudah didoakan atau dijampi-jampi. Dan itu yang akan melemahkan secara fisik kamu. Oke, aku ngerti.